Itu kalau pagi dia jam 3. Karena begitu saya tanya kenapa? Ya, kan kalau pagi kan saya mimpin waktu itu kan pagi selalu jadwalnya adalah olahraga. Iya. Pagi. Jadi setiap pagi itu sebelum jam 7 pun sudah banyak yang olahraga. Iya. Kenapa kamu nggak bareng-bareng olahraga sama prajurit kita? Malu Pak, saya ini siapa sih? Saya kan tukang bangunan. Ya gitu lah. Gitu ya Pak. Makanya dia saya masukin. Nah itu Pak, apa namanya kalau ingin bercerita sedikit Pak, pengalaman Pak Andika selama jadi taruna, terus karirnya kan bagus lah gitu Pak ya, sampai akhirnya jadi panglima ya. Itu kan ada beberapa kebijakan Pak Andika yang humanis itu Pak. Oh. Ya kan? Bisa kayak membangun apa namanya rumah dinas prajurit yang sekarang tuh benar-benar lebih terlihat lebih mewah lah gitu Pak. Iya. Nah, itu bisa diceritakan Pak. Dasarnya apa Pak? Akhirnya Pak Andika terpikir salah satu ketika saya jabat ini yang harus saya lakukan gitu. Ya, saya kebetulan kan sudah keliling Mas. Saya sudah ke 5 benua lah di seluruh dunia ini. Jadi sudah melihat negara-negara maju, negara-negara enggak. Jadi saya merasa bahwa memang kita tidak bisa bandingkan. Karena apa? Karena memang anggaran setiap negara juga berbeda. Tingkat misalnya GDP per kapita tiap negara juga berbeda. Kita nggak bisa lepas dari itu. Tapi paling tidak, saya ingin kita tuh harus mulai gitu loh. Sehingga mulai dari misalnya perumahan. Waktu kita dulu baru lulus dari taruna, kita masuk satuan, saya masuk ke Kopassus. Kan saya lihat perumahan-perumahan prajurit kita. Gimana gitu ya. Nah, terus waktu saya pindah keluar dari Kopassus juga, pindah ke satuan lain juga saya lihat. Banyak yang kasihan Mas, gitu loh. Nah banyak, waktu itu saya tidak punya bayangan. Ini rumahnya kurang bagus, bahkan kantornya, bahkan terkesan kumuh lah ya. Ternyata begitu saya sampai pada jabatan yang bisa mengelola anggaran, oh ternyata bisa. Kenapa enggak? Gitu loh. Kenapa enggak? Kita rubah. Tapi lagi-lagi dibatasi ya. Maksudnya kita kan dibatasi kepada anggaran yang kita punya. Memang enggak banyak, tapi paling enggak kita mulai dong. Membangun perumahan prajurit itu yang lebih pantas. Jangan lagi misalnya tipenya 36. Iya, masuk tuh lurus doang. Langsung dapur. Iya, masuk rumah, pintu utama, tembus pintu belakang. Kan kasihan. Iya, Pak. Jadi menurut saya haruslah minimal 45 lah. Minimal itu. Ada 2 kamar tuh, Pak ya? Ada 2 kamar terpisah, ada ruang tamu. Sehingga nggak satu kamar itu ya orang tua ya anak. Kan nggak sehat dong, Mas. Nggak bagus lah. Secara psikologis juga. Nah itu dari segi perumahan. Terus dari segi fasilitas di kantor juga. Jadi menurut saya kita bisa kok menjadi apa ya? Saya bukan ingin menjadi pelopor, enggak. Tapi minimal kita bisa mulai memberikan anggota kita yang lebih pantas. Termasuk yang di Papua. Bukan ini untuk yang operasi loh ya. Kalau tadi perumahan untuk tempat tinggal, ya kita sudah mulai. Tapi untuk operasi, Mas lihat. Iya, pos Ramil itu Pak. Pak Andika kan renov juga itu kan. Iya. Mas lihat itu yang sebelumnya, before. Yang sebelum direnovasi. Aduh, kan kasihan sekali. Mereka bertahun-tahun soalnya prajurit ngaku di situ kan Pak. Iya dong Mas, kan tiap tahun berganti terus. Dan tiap tahun begitu masuk harus memperbaiki, harus keluar uang sendiri. Nah itulah Mas, menurut saya kita mulai merubah dong. Merubah, kalau setiap pejabat itu punya kepedulian juga. Saya yakin lama-lama kita bisa mengejar kok. Saya yakin. Jadi jangan karena TNI, kita prajurit yang memang tahan menderita, terus harus menderita, ya jangan juga. Ya itu kan makanya pas prajurit sama istrinya masuk, ngelihat kamar mandinya, udah pakai shower aja mereka happy banget tuh Pak. Itulah, gitu aja kebanggaan. Bahkan yang di Bima, Mas lihat dong, kursi di kantor Kodim saya bangun, kursi bisa muter aja, terkaget-kaget, waduh kursinya bisa muter. Coba, ya. Kasihan gitu loh Mas. Sebelumnya nggak ada berarti itu. Nggak ada kayu. Iya. Kayu udah gitu mungkin udah bobrok lagi.
Nah selain itu ada juga loh Pak, berapa langkah Pak Andika tuh yang bener-bener boom gitu, rame Pak. Ya kayak dulu Pak Andika tuh bener-bener memperhatikan mendiang Sertu Rizka, sampai Pak Andika sama Bu Hetty kan nangis kan saat itu kan. Terus termasuk yang Pratu Anam itu Pak, yang kuli di Mabes AD, Pak Andika daftarkan. Itu gimana Pak, sampai Pak Andika terpikir sampai situ? Maksudnya kan itu di luar gitu kan, sampai kuli tiba-tiba dijadiin. Ya saya juga nggak tahu Mas ya. Gimana tuh, saya Pak? Kalau begitu ditanya aja barusan saya rasanya, iya sedih juga langsung sedih. Iya Pak, itu kan pengen nangis juga kan Pak Andika Bu Hetty waktu itu. Ya Rizka ini kan dulu pernah, waktu saya menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, dia adalah salah satu tim dari Dinas Penerangan, baik tim liput maupun presenter. Kan ya tugas mereka kan untuk menjadi wajah dari Angkatan Darat ya. Nah yang saya kemudian merasa terpanggil itu karena ternyata di usia yang muda, terus kena tumor otak. Dan itu bukan tumor jinak Mas. Ganas ya Pak? Iya, bagi saya itu adalah cancer, kanker itu, kanker otak. Tetapi yang sangat menyentuh, karena dia kan nggak dikasih tahu. Dia nggak dikasih tahu Mas. Dan dia tuh nggak mau berobat. Iya. Makanya sampai buta. Dia kan udah buta terakhir. Iya, udah. Itu kan karena menekan di dalam otaknya ini, dia tumbuh terus, membesar terus. Iya. Sehingga matanya menjadi tertekan dan terpengaruh, dan bahkan harus dibuka. Iya. Kan ininya sudah nggak ada nih Mas. Tengkorak di sini sudah nggak ada, diambil. Supaya dia bisa membesar. Iya. Nah itu, tumbuh terus. Di saat seperti itu, dia tetap yakin bahwa dia akan bisa sembuh dan dia mau dinas lagi. Coba tuh Mas. Kita kan rasanya tersentuh ya. Iya, Pak. Padahal kita tahu bahwa ini menurut penjelasan dokter medis ya, udah nggak ada harapan. Karena sudah stage 4. Oh iya. Stase 4 sudah kondisi kankernya ini. Jadi ini nggak akan pernah bertambah baik. Jadi satu sisi kita tahu info itu, sisi lain begitu kita berhadapan, dia begitu yakin masih bisa sembuh. Aduh, kita jadi tersentuh. Masih gitu pakai, setelah itu kan setelah sehat lagi masih pakai seragam itu kan Pak? Itu. Iya. Sehingga akhirnya meninggal juga. Iya Pak. Nah kalau Anam itu, iya Mas Andi itu Pak, kan dua sahabat itu kan. Betul. Sampai udah jadi Pak Andika panggil kan, suruh hormat yang tegas gitu. Iya, kita kan di Mabes AD, saya selalu membangun Mas ya, merenovasi, pokoknya memperbaiki lah. Bangunan-bangunan yang sudah nggak layak, sudah kumuh, kita perbaiki lah, jadi lebih bagus. Sehingga kita sepanjang 3 tahun saya di Mabes AD, sepanjang waktu itu pula selalu ada konstruksi, pekerjaan konstruksi. Gitu. Nah, ini adalah mereka ini tukang-tukang bangunan itu. Iya, tukang di situ Pak. Jadi bukan bagian dari kami. Sandi saya lihat awal-awal menarik ini, anak ini tidak normal. Iya, istimewa ya Pak. Istimewa. Tetapi kok mau kerja terus. Iya. Jadi kesulitan, ngangkat apa aja kesulitan gitu ya. Tapi kok masih terus berusaha. Sementara saya melihat di dalam internal Angkatan Darat sendiri, nggak banyak Mas, nggak banyak yang mensyukuri. Ada aja Mas prajurit-prajurit kita yang muda itu melanggar. Iya. Jadi cari masalah gitu loh. Ada yang kabur, ada yang masalah perempuan, sehingga akhirnya menjerat dirinya dengan masalah sehingga dipecat. Iya. Jadi saya itu langsung terpikir saya harus menjadikan Sandi ini sebagai individu yang bisa menumbuhkan inspirasi dong. Oh iya. Buat prajurit saya. Sebetulnya tujuannya nggak terlalu luas. Iya. Hanya untuk prajurit saya. Iya. Lo lihat dong ini. Masih semangat orang gitu ya, yang Pak. berkebutuhan khusus saja. Dari lahir loh ini ya. Iya. Masih berusaha untuk kerja. Dia kan bisa aja tinggal minta-minta. Iya, betul. Tapi nggak dia lakukan Mas. Iya. Mungkin dia juga nggak mau. Iya. Dia punya harga diri yang lebih tinggi. Ya itu loh. Iya. Satu. Dan dia dengan kesulitannya dia berusaha. Makanya saya bilang ke perusahaan kontraktornya, Iya. pertahankan dia terus. Ini permintaan saya. Pokoknya selama pekerjaan di Mabes AD ini, dia harus dipekerjakan terus. Oh gitu Pak.
seberapapun rendahnya produktivitasnya dia, harus pakai terus. Ini permintaan saya. Oh iya, Pak Andika minta khusus itu kontraktor. Iya, minta khusus. Karena apa? Supaya dia juga merasa merasa besar hatinya. Iya. Nah, sehingga saya angkat itu untuk justru supaya dilihat prajurit saya. Biar menginspirasi. Iya, lihat dong. Dia aja masih menjaga diri, berusaha bekerja keras, prihatin, pulang ke orang tuanya membawa uang. Iya. Kamu semua yang sudah menjadi prajurit, punya gaji tiap bulan. Iya. Kalau Sandi, kalau dia nggak kerja kan nggak dapat. Uangnya kan harian, Mas. Iya. Gajinya kan harian, Mas. Iya. Bukan bulanan tuh. Oh, dibayar harian ya? Harian. Kerja harian berapa jam ya dibayar segitu. Dia lembur ditambah. Kalau dia sakit nggak kerja nggak dibayar. Nah kita kan sudah gajinya bulanan. Ya kita gaji belum memadai. Iya. Tetapi kan itulah yang sudah bisa diberikan negara yang terbaik yaitu. Iya, Pak. Ya kita harus bisa mensyukuri. Harus disiplin, kerja tetap semangat. Iya. Produktivitas kita harus tinggi. Gitu aja, Mas. Iya. Itu aja sebetulnya niat saya. Niat awalnya niat itu. awal. Nah, Anam, Iya. dia juga begitu. Rajin nih anak. Rajin, sementara ada anggota prajurit kita yang karena melanggar narkoba dipecat. Kok ini ada anak tukang bangunan pengen masuk tentara. Iya. Dia bilang, Pak, daftar tentara gimana caranya? Gitu, Pak. Iya. Awalnya gitu. Iya. Nah, sehingga saya bantu. Udah, kamu gimana? Umurnya gimana? Ijazahnya apa? Oke, daftar. Ini saya kasih tahu tanggalnya tanggal sekian. Iya. Oh, dia latihan dulu fisik nah, juga terus dulu latihan. Kan, Gitu coba tuh. Berusaha untuk meningkatkan larinya, meningkatkan pull up-nya, push up-nya, coba. Tanpa saya tahu loh itu, jam 3 pagi. Karena dia kan tetap kerja. Iya, Pak. Habis itu dia langsung kerja lagi. Kerja pagi. Iya. Kagum saya, Mas. Terus terang, kagum. Makanya saya angkat. Iya. Itu bukan karena kita mau syuting sama sekali enggak. Justru saya dengar laporan. Itu kalau pagi dia jam 3. Karena begitu saya tanya kenapa? Ya, kan kalau pagi kan saya mimpin waktu itu kan pagi selalu jadwalnya adalah olahraga. Iya. Pagi. Jadi setiap pagi itu sebelum jam 7 pun sudah banyak yang olahraga. Iya. Kenapa kamu nggak bareng-bareng olahraga sama prajurit kita? Malu, Pak, saya ini siapa sih? Saya kan tukang bangunan. Ya gitu lah. Gitu ya, Pak. Makanya dia saya masukin dan masuknya sekaligus ke korps seni. Iya. Seni itu yang bangun iya. konstruksi. Ya, jadi Pak. pas. Dan Pak Andika juga mengingatkan tetap ingat sama sahabat ya kan? Betul. Pak Andika sempat panggil juga waktu itu kan? Iya, tapi itu memang sudah DNA-nya dia, Mas. DNA-nya dia kalau itu. Dia sih udah sahabat sejak dulu. Oh, sama Sandi. Sandi itu ya. Dan bahkan dia yang suka ngebelain kok dulu aja. Iya, Mas. Belum jadi tentara tuh hanya dia yang belain. Belain Sandi itu. Nggak malu. Punya temen difabel itu nggak malu dia. Kan banyak kita yang malu jalan bareng sama temen yang difabel gitu. Ini buat Pak Andika kagum itu ya. Kagum saya, Mas. Iya. Tersentuh lah ya. Tersentuh gitu ya, Pak.